Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur, saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas akhir di mata kuliah perilaku keorganisasian pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deswita Nur ADS, akrab disapa Dedes, dengan NIM 230901501053, dan saya dari kelas E. Adapun dosen pengampu yang mengampu mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu Pak Warka Syahbrani, STMSC, AKCA. Nah, langsung saja kita masuk pada studi kasus yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang dimana itu berjudul Membangun Kinerja Optimal di PT Dinamika Nusantara. Baik, sebelum itu saya akan membacakan studi kasusnya. Seperti kita ketahui bahwa PT Dinamika Nusantara ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk berbagai sektor bisnis. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat selama 5 tahun terakhir, tetapi di balik kesuksesan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Baru-baru ini, CEO perusahaan, yaitu Ibu Ratna, menerima laporan bahwa tingkat turnover karyawan meningkat sebesar 20% dalam 1 tahun terakhir. Selain itu, hasil survei internal menunjukkan bahwa 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Ibu Ratna itu memutuskan untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku organisasi di perusahaan. PT Dinamika memiliki tim yang sangat beragam, baik dari segi usia, latar belakang budaya, maupun pengalaman profesional. Walaupun keragaman ini seharusnya menjadi kekuatan, banyak karyawan merasa bahwa perbedaan dalam cara kerja dan komunikasi antar generasi menyebabkan kesalahpahaman. Beberapa karyawan mudah mengeluh bahwa ide-ide mereka ini sering diabaikan oleh rekan kerja yang lebih senior. Sebaliknya, karyawan senior merasa bahwa karyawan muda kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka. Dari hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka tidak memberikan kepuasan emosional. Banyak yang merasa beban kerja terlalu berat tanpa penghargaan yang sebanding. Selain itu, sebagian karyawan menyatakan bahwa gaya manajemen di perusahaan terlalu otoriter yang membuat mereka semua enggan untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide baru. Beberapa pemimpin tim melaporkan bahwa suasana hati karyawan di kantor seringkali tegang, terutama ketika mendekati tenggat waktu proyek. Hal ini menyebabkan konflik kecil antar anggota tim yang seringkali berdampak pada produktivitas. Selain itu, banyak karyawan merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup dukungan emosional dari manajer mereka. Sebagai perusahaan teknologi, PT Dinamika Nusantara merekrut individu dengan kepribadian yang cenderung analitis dan kompetitif. Namun, terdapat ketidakcocokan nilai antara beberapa karyawan yang mengutamakan kerjasama tim dengan yang lebih mengutamakan pencapaian individu. Hal ini sering memicu perselisihan dalam penugasan proyek besar. Salah satu masalah utama di perusahaan adalah adanya perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan. Manajemen merasa bahwa kebijakan yang diterapkan sudah cukup mendukung karyawan, tetapi sebagian besar karyawan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan jarak emosional antara manajemen dan tim operasional. Manajemen perusahaan telah menerapkan program insentif berbasis hasil, tetapi banyak karyawan merasa bahwa insentif ini tidak cukup untuk memotivasi mereka. Sebagian besar dari mereka lebih menghargai pengakuan atas kontribusi mereka, seperti penghargaan secara langsung dari manajer atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Beberapa proyek besar di perusahaan mengalami kegagalan karena kurangnya kerja sama tim. Anggota tim seringkali bekerja secara individual tanpa koordinasi yang baik. Selain itu, tidak ada sistem yang efektif untuk menyelesaikan konflik di dalam tim, sehingga masalah kecil sering berkembang menjadi masalah besar. Baik, selanjutnya
Salah satu keluhan utama dari karyawan adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara manajer dan tim mereka. Pesan dari manajemen seringkali tidak jelas atau terlambat disampaikan, sehingga menyebabkan kebingungan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Banyak karyawan juga merasa bahwa gaya kepemimpinan di perusahaan tidak mendukung pengembangan individu. Sebagian besar pemimpin tim dianggap terlalu fokus pada hasil tanpa memperhatikan kebutuhan karyawannya, seperti keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam beberapa kasus, beberapa karyawan merasa bahwa promosi di perusahaan lebih dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada dan mempengaruhi motivasi kerja. Dan untuk terakhir, konflik antar departemen menjadi hal yang sering terjadi, terutama ketika harus berbagi sumber daya untuk proyek. Negosiasi seringkali berjalan alot, sehingga memperlambat penyelesaian proyek dan menurunkan semangat kerja karyawan. Nah, dari studi kasus tersebut, kami ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Yang kedua, kita akan menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi, misalnya komunikasi, kerja sama tim, motivasi yang memengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga, memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi, serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang keempat, terakhir, yaitu menyusun strategi implementasi untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana, aksi jangka pendek, dan aksi jangka panjang. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Menurut saya, dalam PT Dinamika Nusantara, sebesar 20% karyawan mengalami turnover, dan dilakukan survei internal menunjukkan sebesar 40% karyawan merasa kurang motivasi dan tidak puas akan lingkungan pekerjaannya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya faktor motivator dan keberadaan faktor pemeliharaan yang negatif, seperti lingkungan kerja yang negatif dan gaya manajemennya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam PT Dinamika Nusantara ini, memiliki karyawan yang beragam, baik itu dari segi usia, budaya, generasi, ataupun pengalaman. Hal tersebut membuat karyawan merasa adanya perbedaan dari segi komunikasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan dapat menurunkan produktivitas. Di dalam PT Dinamika Nusantara, sesuai dengan kasus sebelumnya, menyebabkan adanya kesenjangan generasi dan budaya, yang dimana karyawan junior yang merasa bahwa ide-idenya itu tidak dihargai dan karyawan senior merasa bahwa karyawan junior ini tidak bertanggung jawab akan tugasnya. Kurangnya kerjasama tim juga menjadi masalah utama dari kasus di atas, karena anggota tim yang bekerja secara individual tanpa koordinasi dengan baik dan tidak adanya sistem pengelolaan konflik yang efektif yang dapat menyebabkan masalah kecil berubah menjadi masalah yang besar. Selain itu, teman-teman, karyawan juga merasa adanya ketidakcocokan nilai dan budaya dalam perusahaan, yang dimana karyawan yang mengutamakan kerjasama tim dengan yang lebih mengutamakan pencapaian individual. Dan terakhir, mungkin dilihat dari gaya kepemimpinannya. PT Dinamika Nusantara yang tidak mendukung karena terlalu otoriter, sehingga membuat karyawan enggan memberikan pendapat dan fokus hanya pada penghasilan tanpa memperhatikan kebutuhan karyawannya. Baik, untuk pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku keorganisasian yang memengaruhi kinerja perusahaan. Baik, yang pertama itu motivasi dan kepuasan kerja. Sebagian besar karyawan merasa kurang termotivasi, tidak puas dengan lingkungan kerja, dan tidak mendapatkan penghargaan yang sesuai. Insentif berbasis hasil yang diterapkan tidak efektif dalam meningkatkan motivasi karyawan. Hal yang dimana motivasi karyawan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu motivator dan hygiene faktor, yang dimana itu meliputi lingkungan kerja, manajemen, dan kebijakan perusahaan. Akibatnya, ketidakpuasan kerja dan kurangnya motivasi terkait langsung dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter, yang dimana tidak adanya pengakuan yang memadai dan kurangnya dukungan emosional dari manajer. Hal tersebut membuat karyawan merasa tidak dihargai sehingga dia kurang termotivasi untuk bekerja secara optimal. Yang kedua adalah komunikasi dalam organisasi.
Komunikasi yang tidak efektif antara manajer dan karyawan menyebabkan kebingungan dalam pekerjaannya sehari-hari dan menghambat produktivitas. Pesan yang terlambat atau tidak jelas dapat menciptakan kesalahpahaman. Ketidakjelasan komunikasi ini berhubungan dengan kurangnya saluran komunikasi yang efektif. Ketika informasi tidak sampai dengan tepat, karyawan akan merasa terasingkan, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga adalah keberagaman dan perbedaan generasi. Perbedaan cara kerja antara karyawan muda dan senior memicu kesalahpahaman. Karyawan muda ini merasa ide mereka diabaikan, sementara karyawan senior merasa bahwa karyawan muda kurang bertanggung jawab. Karena adanya ketidaksesuaian dalam nilai-nilai antara generasi muda dan senior mengarah pada konflik yang mengganggu sinergi tim. Teori konflik menjelaskan bahwa konflik internal yang tidak dikelola dengan baik bisa merusak hubungan antar anggota tim, mengurangi produktivitas, dan menciptakan ketegangan dalam perusahaan yang dapat mengurangi kinerja mereka. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan yang otoriter. Gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter ini tidak mendukung perkembangan individu, yang dimana pemimpin lebih fokus pada hasil dan sering mengabaikan kebutuhan karyawannya akan keseimbangan kehidupan kerja dan pengembangan karir. Dalam materi perilaku keorganisasian, hal tersebut berkaitan kepemimpinan yang transformasional dan transaksional. Pemimpin yang transaksional ini fokus pada pencapaian hasil dan kepatuhan, sedangkan pemimpin transformasional ini lebih peduli pada pengembangan individu dan motivasi intrinsik terhadap karyawan. Selanjutnya adalah kerja sama tim dan penyelesaian konflik atau masalah. Kurangnya kerjasama tim dalam proyek besar dan tidak adanya sistem yang efektif untuk menyelesaikan konflik atau masalah antar tim menyebabkan penurunan produktivitas. Konflik yang tidak diselesaikan ini memperburuk hubungan antara anggota tim, yang seharusnya sebuah tim harus melalui tahap forming, storming, norming, dan performing untuk dapat berfungsi dengan baik. Baik, yang terakhir adalah keseimbangan nilai individu dan organisasi. Ketidakcocokan nilai antara karyawan yang mengutamakan kerjasama tim yang lebih fokus pada pencapaian individu ini dapat menyebabkan konflik dalam penguasaan penugasan proyek besar. Ketika nilai individu tidak sejalan dengan nilai yang dijunjung perusahaan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan kinerja individu. Hal tersebut berhubungan karena ketidaksesuaian antara individu yang lebih mementingkan pencapaian pribadinya dan yang lebih fokus pada kerja tim mengarah pada ketegangan dalam kolaborasi antara individu dan organisasi ini sangat penting agar karyawan merasa nyaman dan dapat berkontribusi secara optimal pada tujuan perusahaan. Baik, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Baik, terdapat 9. Yang pertama itu adalah kurangnya motivasi dan kepuasan karyawan. Nah, solusinya yaitu melakukan survei terlebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebab spesifik ketidakpuasan diikuti dengan program pengembangan keterampilan dan pengakuan yang lebih baik. Nah, hal tersebut itu dapat meningkatkan kesempatan untuk karyawan berkembang dan mendapatkan penghargaan sesuai kontribusinya akan meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi terhadap karyawan. Yang kedua itu adalah perbedaan budaya kerja dan komunikasi dengan generasi yang berbeda. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan komunikasi antar generasi dan membangun pemahaman budaya kerja yang berbeda dengan menerapkan mentoring silang antara karyawan muda dan senior. Selanjutnya adalah beban kerja dan tidak adanya penghargaan. Nah, solusinya yaitu meninjau ulang pembagian beban kerjanya, memastikan alokasi tugas yang realistis, dan memberikan penghargaan yang sesuai, baik itu berupa insentif ataupun pengakuan. Selanjutnya, nomor keempat yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah, solusinya yaitu penerapan gaya manajerial yang lebih partisipatif dan terbuka, serta memberi ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan umpan balik.
Nomor 5 yaitu kerjasama tim dan suasana kerja. Solusinya yaitu menyusun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik dan membangun hubungan interpersonal. Pemimpin tim juga harus lebih peka terhadap dinamika tim dan juga mendukung kesehatan emosional karyawan. Yang keenam adalah tidak seimbangnya nilai individu dengan organisasi. Nah, solusinya adalah merancang proyek yang menggabungkan elemen kerja tim dan pencapaian individu, serta memberikan penghargaan yang baik untuk kolaborasi tim maupun pencapaian individu. Nomor 7 adalah kurangnya kerja sama tim dalam proyek besar. Solusinya adalah membuat tim proyek yang lebih terstruktur dengan menetapkan tujuan secara bersama yang jelas, tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dan sistem komunikasi yang efektif. Selanjutnya nomor 8, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Solusinya adalah dengan mengimplementasikan sistem komunikasi yang lebih jelas dan cepat, seperti penggunaan alat manajemen proyek dan rapat rutin untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik dan jelas. Dan yang terakhir, nomor 9 adalah kepemimpinan yang tidak mendukung pengembangan individu. Solusinya adalah penerapan gaya kepemimpinan yang lebih perhatian terhadap kebutuhan individu karyawan dan juga memberikan dukungan untuk keseimbangan kehidupan kerja dan karir. Nah, mungkin itu dari saya untuk pembahasan di nomor 3 ini. Selanjutnya kita masuk pada nomor terakhir, yaitu strategi apa untuk mengimplementasikan untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini untuk penjelasan saya. Baik. Yang pertama itu rencana aksi jangka pendek mencakup 0 sampai 6 bulan. Yang pertama itu kami akan melakukan meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, yang dimana kita akan mengadakan sesi feedback terbuka antara manajemen dengan karyawan dan juga memperkenalkan program pengakuan karyawan seperti Employee of the Month atau penghargaan langsung dari manajer. Yang kedua itu memberikan pelatihan komunikasi antar generasi dan penyelesaian konflik, yang dimana kita akan mengadakan pelatihan komunikasi efektif dan manajemen konflik untuk seluruh karyawan. Yang ketiga adalah penyelesaian konflik, yang dimana ini tersambung pelatihan komunikasi antar generasi dan penyelesaian konflik. Dan yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, di mana kita akan menilai kembali pembagian beban kerja untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan yang merasa terbebani akan pekerjaannya tanpa dukungan yang memadai. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan sistem komunikasi dalam perusahaan. Dan di mana kita kan menerapkan alat manajemen proyek untuk memastikan informasi yang disampaikan dengan jelas dan juga tepat waktu. Dan yang terakhir adalah peningkatan kerja sama tim, yang dimana kita akan mengadakan workshop atau team building untuk memperkuat kerjasama tim. Atau juga kita bisa menetapkan tugas yang jelas dan menciptakan alur kerja yang kolaboratif dalam setiap proyek besar. Nah, untuk rencana aksi di jangka panjang ini mencakup 6-18 bulan. Yang pertama itu membangun sistem promosi yang berbasis kinerja. Di sini kita akan membuat sistem informasi yang berbasis kerja yang jelas dan dapat dipahami oleh semua karyawan. Selanjutnya itu kami akan meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, yaitu dengan menyusun kebijakan fleksibilitas kerja, jam kerja yang fleksibel, atau kerja jarak jauh. Dan yang ketiga itu mengembangkan budaya kerja agar lebih kolaboratif. Itu kita akan membentuk suatu tim kerja lintas departemen untuk merancang kebijakan internal yang mendukung kolaborasi antar tim. Dan juga untuk mendorong penerapan budaya inklusivitas dalam setiap proses kerja dan interaksi antar tim. Selanjutnya adalah implementasi,
implementasi sistem manajemen kinerja yang lebih efektif, yaitu mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga menilai proses kerja dan kolaborasi tim. Dan yang terakhir adalah mengatasi konflik antar departemen, yaitu kita akan menyusun prosedur mediasi untuk menangani konflik antar departemen secara lebih sistematis dan cepat. Dan juga kita akan meningkatkan koordinasi antar departemen dengan menyelenggarakan rapat koordinasi bulanan atau pertemuan antar departemen secara rutin. Baik, sampai di penghujung kita, setelah beberapa menit saya menjelaskan mengenai studi kasus dan juga pertanyaan-pertanyaannya, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas segalanya, atas ilmu yang telah saya pelajari selama ini di mata kuliah perilaku keorganisasian. Saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.